sehat selalu dan penuh sukacita. Selamat berjumpa kembali di IMPA online kita hari Minggu 7 Juni 2020. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Sebelum memulai ibadah kita akan menyanyikan lagu Mars Gereja yang Melayani. Adik-adik, dipersilahkan duduk kembali. Nah, tiba saatnya kita masuk ke dalam doa pembukaan, di mana doa pembukaan kali ini akan dipimpin oleh temanmu, Caca. Mari kita berdoa. 1. Lipat tangan, 2. Tutup mata, 3. Tunduk kepala. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami ya Tuhan. Pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kakak Layan yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati juga kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ampunilah dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Adik-adik, tahu kan hari ini adalah hari apa? Pinter, hari Minggu, harinya Tuhan. Kalau adik-adik semua tahu hari ini adalah hari Minggu, berarti adik-adik semua tahu dong nama-nama hari. Ada 7 hari kan? Iya. Nah, sekarang Kak Catherine undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri kembali. Kita menyanyikan lagu pembuka, yaitu lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan lagu Serta Tuhan Selalu Manis.
manusia. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, tempat Tuhan selalu manis. Sekali lagi. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, tempat Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, tempat Tuhan selalu manis. Oh, tempat Tuhan selalu manis. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk ke dalam pembacaan Mazmur, di mana pembacaan Mazmur kita pada hari Minggu pagi ini terambil dari kitab Mazmur 14 ayat 1-7. Ayo dibuka Alkitabnya. Sudah? Nah, pembacaan Mazmur kita pada pagi ini akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Kayla dan William. Mazmur 14 ayat 1-7. Kebebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, Tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka. tidak ada yang berbuat baik Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia. untuk melihat apakah ada yang berakal budi. Dan yang mencari Allah, Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan? Yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar, Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas. tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku hidup
Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan dari cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kalian semua untuk membuka Alkitab kalian dari Alkitab dari Perjanjian Baru, Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Efesus 1 11 sampai 14. Kalau sudah terbuka Alkitabnya, biarkan tetap terbuka. Kita akan berdoa dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau berdoa. Lipatkan tangan kalian, tundukkan kepala, tutup mata. Kita mau berdoa sama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu, untuk setiap tuntunan dan penyertaan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan dari firman-Mu. Tuhan, kiranya buka hati kami, mampukan kami semua Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu melingkupi dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan pada hari ini, sebelum firman diambil dari Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Itu firman Tuhan yang diambil dari Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Adik-adik, di hari Minggu ini kita ibadah di hari Minggu yang dikenal di hari Minggu Trinitas. Pernah mendengar kata Trinitas? Ya, hari Minggu Trinitas ini adalah hari Minggu di mana kita merayakan karya Allah Tritunggal yang dalam kehidupan orang percaya. Jadi hari Minggu Trinitas ini adalah yang dikenal dengan kita merayakan karya Allah Tritunggal dalam kehidupan orang percaya. Jadi di surat Efesus ini, surat Paulus kepada Efesus, Rasul Paulus menceritakan tentang karya Allah yang nyata, yaitu Allah Tritunggal berkarya. Allah Tritunggal berkarya, ya, Allah yang berkarya sebagai Bapa. Allah yang berkarya sebagai Bapa yang menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Allah yang menciptakan bermacam-macam hewan dengan berbagai jenis hewan. Allah yang menciptakan bermacam-macam tanaman dan tumbuhan, berjenis-jenis tanaman tumbuhan. Allah yang menciptakan. Dan Allah juga menciptakan kita, manusia. Bermacam-macam manusia, suku, bangsa, bahasa. Ada yang berkulit kuning, ada yang berkulit putih, berambut ikal, ada yang berambut lurus. Semuanya Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Yang kedua, Allah yang berkarya sebagai anak. Allah yang berkarya sebagai anak yaitu Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan manusia. Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dosa kakak, dosa kalian.
pengampunan semua dosa umat manusia, yaitu Allah yang berkarya sebagai anak. Allah yang berkarya sebagai penolong. Apa? Allah yang berkarya sebagai penolong itu sebagai Roh Kudus. Sebagai penolong, Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukan perbuatan sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus yang menuntun kita untuk kita menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan, melakukan perbuatan sesuai dengan firman-Nya, melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hari ini Rasul Paulus menceritakan tentang janji keselamatan. Yang sebelumnya janji keselamatan itu dijanjikan kepada Paulus dan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi yang sedang menanti-nantikan kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat. Tapi janji keselamatan itu berlaku juga bagi semua orang yang sudah menerima Injil, yang sudah mereka dengar. Janji keselamatan itu berlaku bagi semua orang yang sudah percaya, yang dimateraikan oleh Roh Kudus, yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima Injil Tuhan, yang sudah percaya. Dan Roh Kudus itu memberikan karunia kepada semua orang percaya. Roh Kudus itu juga yang memberikan jaminan kepada orang percaya. Jaminannya apa? Keselamatan itu, keselamatan yang diberikan Roh Kudus, keselamatan yang kita terima itu jaminan yang diberikan Roh Kudus, karunia yang berasal dari Allah. Sekarang Roh Kudus sebagai penolong, contohnya apa ya Kak? Roh Kudus itu sebagai penolong. Ada contoh Roh Kudus sebagai penolong seperti ini. Misalnya kalian setiap hari Minggu pagi, kalian bangun pagi tanpa harus dibangunin sama mama atau papa. Bangun pagi dengan sukacita, bangun pagi-pagi dengan senang hatinya, tanpa harus pakai acara menangis segala, tapi dengan bangun pagi dengan semangat. Karena apa? Bangun pagi-pagi dengan semangat karena anak-anak mau ikut IMPA. Wah, hari ini saya mau ikut IMPA, jadi aku harus bangun pagi-pagi. Dan akhirnya anak-anak mengikuti IMPA dengan hati senang, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan kalian adalah Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati kalian. Itu adalah bukti kalau Roh Kudus ada di dalam hati kalian, yang menuntun orang-orang yang percaya melakukan kebaikan. Roh Kudus sebagai penolong ada di dalam hati kalian. Adalah misalnya kalian mengasihi teman-teman, tidak membeda-bedakan teman satu dengan teman yang lain, saling mengasihi, bermain bersama-sama. Itu yang menggerakkan Roh Kudus, karena Roh Kudus ada di dalam hati kalian. Jadi karya Allah Tritunggal dalam hidup manusia itu telah membuat orang percaya menjadi milik Allah. Karena itu setiap kita sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk selalu menjaga karya Tritunggal Allah. Dengan caranya gimana ya Kak? Kita orang yang percaya, yang diberi Roh Kudus, kita menjaga karya Tritunggal Allah. Karya Allah Tritunggal sebagai Bapa yang menciptakan semuanya, menciptakan dunia dengan segala isinya. Karena kita sudah diberi Roh Kudus, kita menjaga karya Tritunggal Allah. Tuhan Allah menciptakan tumbuhan dengan segala macam jenisnya. Semuanya indah. Kita menjaganya dengan cara apa anak-anak? Menjaga alam semesta itu, tidak merusaknya. Kalau ada bunga-bunga yang indah, tidak memetik bunganya, tapi kita merawatnya, kita siram setiap hari, kita menjaganya setiap hari biar tanaman itu tumbuh dengan segar dan baik.
Tuhan juga menciptakan hewan berbagai macam jenisnya. Kalau ada hewan yang lewat, kucing lewat di depan kita, jangan kita tendang atau jangan kita lempar, tapi kita merawatnya, kita menjaganya, mengasihi hewan itu. Karena itu adalah ciptaan Allah Tritunggal. Dan juga Allah juga menciptakan manusia dengan berbagai macam jenisnya. Ada yang berambut keriting, berambut lurus, ada suku Jawa, suku Batak, ada yang berkulit kuning langsat, ada yang berkulit sawo matang. Semua ciptaan Tuhan. Karena kita menjaga ciptaan Allah Tritunggal, karya Allah Tritunggal, kita harus mengasihi teman-teman kita. Kita bermain dengan semuanya. Tidak boleh pilih-pilih teman. Aku mau teman yang ini sajalah. Aku nggak mau sama itu. Jangan, tidak boleh. Kita harus menjaga semuanya. Itu adalah wujud kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita untuk kita menjaga karya Allah Tritunggal. Jadi, terus kita melakukan kebaikan Allah bagi semua orang dengan tuntunan Roh Kudus. Teruslah kita menjaga alam ciptaan dan sesama dengan tuntunan Roh Kudus. Karena dengan kita menjaga karya Allah Tritunggal, maka akan tetap tercipta kedamaian, kerukunan, dan alam semesta akan terjadi keselarasan, tetap terjaga. Alam semua tetap indah dan semua kita bisa hidup dengan damai, hidup dengan rukun. Karena kita dituntun Roh Kudus untuk menjaga karya Allah Tritunggal. Jadi anak-anak semuanya, adik-adik di semuanya harus bisa menjalankan itu dengan menjaga karya Allah Tritunggal, menjaga alam semesta, menjaga lingkungan kita, tidak membuang sampah sembarangan, menyayangi hewan, kemudian hidup damai, hidup rukun, mengasihi teman. Itu adalah wujud kita, tindakan kita untuk menjaga karya Allah Tritunggal. Cukup di sini firman hari ini. Adik-adik, untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari lagu Hidup Ceria nomor 7, Tahukah Kamu Jumlah Bintang, lalu dilanjutkan dengan Hidup Ceria nomor 349, Semua yang Tercipta.
Audi dan Olivia. Dan nanti kakak akan tutup dengan doa Bapa kami, kita akan ucapkan sama-sama. Siapkan hati kalian, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena ibadah hari Minggu ini bisa berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus berkati juga seluruh gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, khususnya gereja GPIB Immanuel Pekanbaru. Kami juga memohon untuk tetap menjaga kami agar kami bisa terlindung dari virus COVID-19. Berkatilah juga tenaga medis, kuatkanlah mereka agar bisa mengobati pasien-pasien yang terkena COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk keluarga saya, papa, mama saya, dan adik saya, supaya terhindar dari COVID-19 ini dan seluruh keluarga saya yang jauh dari saya. Saya juga ingin berdoa untuk sekolah saya yang sudah lama saya tinggalkan, supaya dalam keadaan masih bagus. Juga saya ingin berdoa untuk guru saya yang memberikan pendidikan kepada saya secara online karena tidak bisa keluar rumah karena ada wabah COVID-19 ini, supaya cepat berlalu dan saya bisa kembali ke sekolah, bertemu dengan guru dan teman-teman saya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh beribadah saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati dan lindungi selalu negara kami. Saat ini, bangsa kami sedang mengalami pandemi virus corona. Jagalah para medis yang bekerja di garda depan. Pulihkanlah Indonesia kami, sehingga kami bisa beraktivitas kembali, bisa sekolah minggu lagi, dan bisa sekolah lagi. Kami juga berdoa untuk pimpinan kami, dari Bapak Presiden sampai pimpinan di daerah. Berikan kebijaksanaan pada pimpinan kami, sehingga dapat memimpin dengan baik dan bijaksana. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya Tuhan, inilah doa kami melalui anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan membimbing kami semua Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang melingkupi di dalam kehidupan anak-anak-Mu, untuk selalu dapat menjaga akan karya Allah Tritunggal, melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, berjalan selalu di dalam jalan Tuhan, dan menjadikan anak-anak-Mu Tuhan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu di dalam setiap tumbuh kembang mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian doa kami ini Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini. Kami percaya Tuhan angkat bangsa ini, Tuhan pulihkan bangsa ini dari virus corona yang saat ini menerpa bangsa kami Indonesia secara khusus dan bangsa-bangsa lain secara luas. Tuhan pulihkan kembali Tuhan bangsa kami, sehingga kami semua kembali dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh doa permohonan kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sudah siap dengan uang persembahannya? Puji Tuhan. Untuk mengumpulkan uang persembahan adik-adik dapat mengumpulkan pada saat aktivitas infak kita telah aktif. Atau adik-adik juga bisa mengantarkannya lewat papa mama ke gereja dan juga bisa mengirimkannya lewat nomor rekening gereja. Nah, sambil mengumpulkan uang persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 366, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Untuk mengaminkan berkat Tuhan, doa persembahan kita akan dipimpin oleh Clarissa. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, inilah persembahan dari kami. Kiranya Engkau dapat menerima semuanya dari kami untuk memuliakan nama-Mu di surga. Amin. Adik-adik, yuk kita tepuk anak Tuhan yuk. Anak Tuhan mendengarkan, merenungkan, melakukan, membagikan firman. Tadi kita sudah bersuka cita, bernyanyi lagu-lagu firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, mengumpulkan uang persembahan. Nah, adik-adik sebagai utusan dari Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, adik-adik harus memberitakan karya dan apa yang adik-adik dengarkan dari cerita firman Tuhan tadi. Nah, untuk mengaminkan ibadah kita pada hari ini, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan.
kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita akan tutup di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan tuntunan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan menyertai kami di ibadah online hari ini dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan selalu memberikan Roh Kudus-Mu pada kami semua Tuhan, sehingga kami dapat melakukan perintah Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap kehidupan kami, Tuhan menjaga dan Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Semoga apa yang adik-adik dengarkan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kalian tadi dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Nah, adik-adik, teruslah berkarya demi nama kemuliaan Tuhan. Tetap jaga kesehatan, patuhi papa mama, dan teruslah berdoa. Sampai jumpa di Minggu Impa Online minggu selanjutnya. Dadah!